Halo? Halo, Iya, Pak. monggo. Ya. Baik, untuk peserta mohon mendengarkan ya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Syariah, Kepala Laboratorium Fakultas Syariah, dan juga Ketua Komunitas Pecinta Astronomi Islam, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan kepada peserta yang ikut dalam open recruitment ini pada angkatan 19 dan 20. Baik, langsung saja. Kali ini saya menjadi moderator akan membacakan Lumfuti materi. Nama pemateri yaitu Dinar Maftuk Fajar, SPD MP FIS. Beliau adalah dosen lektor dan juga dosen tadris IPA di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Jember. Beliau juga mengempuh mata kuliah astronomi dan kebumian. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Fisika di UNESA Surabaya. Dan S2-nya Pendidikan Fisika ITB Bandung. Nah, dalam kali ini materi terakhir yang akan menjelaskan tentang ilmu astronomi. Beliau ini sangat paham tentang ilmu astronomi dan juga kebumian. Nah, maka dari itu pesan kepada peserta tolong dicatat dengan baik-baik dan disimak. Saya juga sebelum pemateri mulai, saya akan membacakan juga di ketertiban di forum seperti itu. Nomor 1, peserta harus mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri. Pemateri dikasih waktu selama 1 jam untuk menjelaskan, dan di dalam 1 jam itu juga ada pertanyaan, dibatasi 2 kali pertanyaan. Mohon disimak dan dicatat baik-baik oleh peserta dan jangan lupa diresum. Ya, mohon untuk peserta. Baik, untuk pemateri yaitu Pak Dinar selaku pembina Kompas, mohon untuk menyampaikan materi kali ini. Baik, saya sampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, saya tak ambil minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala pada eh, secara virtual ini kita bisa bertegur sapa, bertatap muka. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atas ajarannya sehingga saat ini kita masih dalam iman dan Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang bersedia menunggu ya. Saya tadi telat berapa lama ini? Ya, panitia mana panitia? Saya tadi telat berapa lama kira-kira? Sekitar setengah jam, Bapak. Setengah jam ya. Iya. Saya mohon maaf sekali ya karena selamat. Saya tadi malam termasuk yang ikut melawat ya, guru kita Pak Hadi Purnomo wafat ya. Jadi pagi siang ini agak capek, jadi ya mohon maaf jika terlambat. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang pertama untuk acara kita selanjutnya, dan yang kedua untuk almarhum Pak Hadi Purnomo, Kaprodi Matematika ya. Kalau di tarbiyah sangat akrab sekali dengan beliau, semoga arwah beliau husnul khotimah. Al-Fatihah. Terima kasih ya. Sudah sholat semua ini ya. Jadi sembari presentasi saya nanti, boleh kalau misalnya Anda tinggal sholat untuk mengejar waktu ya, boleh. Ya. Ini ada yang dari IPA ada ya? Ada Wildan ini. Wildan ini dari IPA ya? Iya tidak? Ada 16 orang ya. Berapa? Mungkin ada kurang dari 10 dari IPA ya. Kurang dari 5 mungkin. Ya, sehari-harinya ketemu saya di kampus secara virtual. Baik. Saya mengajar mata kuliah astronomi dan kebumian ya. Dan juga mata kuliah yang berbau-bau fisika gitu. Karena saya background-nya fisika. Kemudian ralat untuk tadi yang membacakan saya dari pendidikan fisika ITB ya, salah ya, yang benar pengajaran fisika ITB. Entah saya yang salah nulis atau salah baca gitu ya. S1 pendidikan fisika UNESA, S2 pengajaran fisika ITB. Baik. Materi yang saya bawakan pada sore hari ini adalah berkenalan dengan astronomi. Saya boleh share screen? Oke, silahkan Bapak. Sudah bisa disaksikan? Oke, Bapak. Oke. Berkenalan dengan astronomi. Sebenarnya astronomi itu apa sih? Dan mengapa cabang ilmu ini ada di tengah-tengah kita ya? Jika Anda pernah menyaksikan gambar ini, maka Anda ya, di sini adalah gambar sebuah sabuk Bima Sakti yang difoto secara profesional di Bromo. Ini Bromo, kemudian di belakangnya itu ada Gunung Semeru. Ya. Nah, foto semacam ini itu dahulu sangat banyak ditemukan di rumah-rumah kita, di halaman pekarangan kita. Ya. Dahulu kala sebelum ada lampu, ya, karena polusi cahaya itu mengganggu kita dalam melihat benda-benda langit. Seperti ini, sabuk berwarna putih atau Milky Way ini ya, Milky Way itu merupakan pemandangan yang lazim disaksikan oleh manusia
pada masa lalu hingga masa kini. Tapi yang saat ini kita terhalangi dengan banyaknya lampu-lampu atau polusi cahaya di tengah-tengah kita. Dan ketika kita sering mengamati langit, ya, merenungi apa yang ada di dalam tatapan mata kita di langit, tentu kita punya motivasi tersendiri, ya. Dan motivasi yang terbaik adalah saat kita mengaitkannya dengan apa yang menjadi bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya awali dengan membaca surat ini, penggalan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Penciptaan langit dan bumi itu merupakan tanda-tanda, ya. Tanda-tanda dari kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memikirkannya. Jadi kalau kita sering melihat langit, ya, melihat pikiran itu diawali dengan melihat. Dan melihat itu bagian dari metode ilmiah. Kalau penglihatan kita dibawa ke alat ini, ke ayat ini, maka tentu membuat kita akan semakin merenung bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Langit itu merupakan representasi dari semua hal-hal yang diciptakan oleh Allah di ayat ini. Sehingga kesimpulannya adalah berdoa bahwa kita ingin supaya kita dijauhkan dari neraka. Nah, apa yang kita saksikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita renungi sehari-hari mestinya berujung pada ini doa yang terakhir ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Termasuk saat kita berada di Orion Kompas ini. Di organisasi Kompas ini merupakan salah satu wadah yang ya, insya Allah bisa mendekatkan kita bahwa langit ini, ciptaannya yang berupa keindahan langit ini bisa mengantarkan kita mendekat kepada Allah SWT. Nah, itu yang menjadi motivasi kita. Nah, barangkali secara praktis ada hubungannya dengan ilmu falak nanti, ya, menghitung kiblat, ya, kiblat, waktu sholat atau awal bulan, itu merupakan salah satu implementasi dari keberadaan agama di dalam astronomi. Nah, ini juga disaksikan di Borobudur juga ada, ya. Borobudur itu tempat yang diduga memiliki latar belakang astronomi dalam pembuatannya. Kalau Anda melihat gambar-gambar di Borobudur itu nuansanya mesti malam, ya, malam. Itu bisa melihat banyak sekali bintang di situ. Nah, ini juga yang difoto di Jember Selatan, ya, Papuma. Ya. Papuma dalam keadaan gelap pun bisa menyaksikan galaksi Bima Sakti. Bahkan di sawah yang terpencil, saya pernah menemukannya di Silo waktu KKN itu, waktu saya jadi pembimbing KKN itu, di mana tempatnya sudah sangat gelap, ya, di malam hari itu bisa melihat seperti ini. Tapi kalau di Jember Kota tidak tersaksikan. Di Bandung di Bosca itu ada teleskop Bosca, ya, teleskop apa namanya, observatorium Bosca itu letaknya itu di gunung yang tidak ada cahayanya, jadi sangat bisa digunakan untuk observasi dan rekreasi, ya, rekreasi perbintangan. ITB itu punya dua apa namanya, teleskop besar, yang satu di Bosca, yang kedua di NTT atau NTB kalau tidak, itu baru. Tempatnya sangat gelap dan cocok untuk penelitian astronomi. Kalau di komunitas-komunitas astronomi amatir itu hanya punya teleskop aja, belum punya observatorium. Nah,
ada banyak titik-titik yang kita saksikan di langit ya. Itu seberapa jauh ya? Seberapa jauh? Yang paling dekat kan kalau kita berbicara tentang bintang itu ada matahari. Kemudian planet-planet tata surya itu matahari beserta benda-benda langit yang mengelilingi. Yang paling dekat itu bintang yang paling dekat itu matahari. Itu jaraknya 8,3 tahun cahaya. Bukan 8,3 tahun, 8,3 menit cahaya. Ya. Jaraknya 150 juta kilometer. Jika cahaya yang berjalan dari matahari ke bumi itu memakan waktu 8,3 menit. Artinya jika kita melihat matahari saat ini, itu artinya adalah cahaya 8,3 menit yang lalu. Karena ada waktu yang diperlukan oleh cahaya menjalar dari sumbernya ke kita. Dan ternyata benda-benda langit itu tidak hanya itu yang paling dekat. Ada yang 4 tahun cahaya, ada yang ini Proxima Centauri itu 4,3 tahun cahaya. 320 tahun cahaya, Polaris ya. Kemudian ada yang 2,5 juta 2,5 juta tahun cahaya, million juta. Ini Andromeda, galaksi terdekat kita. Jadi ordernya itu tahun cahaya. Paling dekat itu menit cahaya. Cahaya aja yang kecepatannya 300 ribu kilometer per detik itu punya waktu dalam penjalarannya untuk sampai ke objek tersebut. Dan itu tahun. Nah, paling dekatnya 4,3 tahun. Itu paling dekat. Berarti kita itu sepi dari sesuatu yang lain sampai 4,3 penjalaran. 4,3 tahun penjalaran cahaya. Nah, tidak ada apa-apa kecuali matahari dan juga planet-planet terdekat kita baru ke objek lain di luar tata surya. Jadi benar-benar bumi dan tata surya yang ada di dalamnya ini benar-benar hampa ya. Hampa dari benda langit yang lain. Nah, sebagai gambaran jika Anda melihat langit seberapa besar dan seberapa jauh ya barangkali benda-benda langit di luar sana itu saya persilakan Anda untuk menyaksikan video ini. Bisa didengarkan ini? Bisa tidak video ini? Tidak Halo? ada, belum, tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suara ya? Sebentar. Ya, disaksikan aja barangkali ya. Ini videonya tidak lama ya. Nah, ini bulan. Ini satelitnya Jupiter ya. Io. Nah, ini Merkurius. Planet yang paling kecil ya. Kemudian Mars ya sebesar ini perbandingannya. Kemudian ini Venus ya, kembaran bumi. Jadi Venus dengan bumi itu ukurannya hampir mirip, lebih besar bumi. Ya, Venus dapat kita saksikan setiap pagi subuh itu ada di arah timur. Ya, kalau Anda melihat ke timur ketika matahari terbit itu sebelum matahari terbit kok ada titik seperti bintang yang bercahaya, maka itu Venus. Nanti akan saya ajari cara mengidentifikasinya.
Nah, ini Neptunus, kemudian eh, Uranus, ya, Saturnus yang punya cincin ya. Ini kalau ada teleskop Anda bisa melihat ini apakah benar bahwa Saturnus itu ada cincinnya. Ini bintang lain. Ukurannya sudah sangat jauh berbeda ya. Ini bumi yang segitu, ini benda langit lain. Nah, kemudian ini baru matahari. Berikut ini bintang-bintang yang lebih besar dari matahari. Ada Rigel, ya, jauh besar lagi ada Betelgeuse. Apa ini? Iescudi, ya, ini yang terdeteksi yang paling besar saat ini. Oh, ada lagi ya, ternyata ada lagi. Berarti pemahaman saya yang dulu berarti ada revisinya ya. Nah, ini dia. Nah, ini galaksi Bima Sakti seluas ini. Nah, ini jagat raya yang teramati. Oke. Oke, kembali ke materi ya. Sudah bisa dilihat ya bahwa kita di dalam jagat raya ini itu relatif kecil, banyak sekali bintang-bintang di luar sana yang jauh-jauh lebih besar daripada matahari kita. Kita bukan bintang yang istimewa juga karena di luar sana ada berlipat-lipat kali benda langit yang jauh lebih besar. Ya. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang astronomi lah yang bisa menghayatinya. Kalau orang-orang biasa ya kalau melihat bintang di langit ya hanya titik yang barangkali tidak punya makna apa-apa. Tapi kalau kita bisa tahu berapa jaraknya itu, berapa ukurannya itu, maka kita tertegun bahwa kita ini bukan apa-apa. Bahkan kalau secara filosofi gitu ya, kalau melihat bintang itu mengenang masa lalu. Memang benar, cahaya bintang itu cahaya masa lalu. Cahaya yang dipancarkan oleh bintang tersebut sekitar eh, ribuan atau berapa tahun cahaya. Baik, kemudian apa sih astronomi itu? Kita masuk ke definisinya ya. Astronomi itu dari kata aster dan nomi ya. Star dan nami, penamaan apa namanya? Penamaan bintang. Ada terminologi-terminologi yang lain yang berhubungan dengan astronomi, misalnya astrofisika,
astrologi, kosmologi nanti akan kita dekatkan ya. Adalah astronomi itu adalah studi berdasarkan observasional saintifik, pengamatan saintifik tentang jagat raya dan isinya. Tapi kalau astrofisika itu gampangannya itu adalah berhubungan dengan fisika dengan astronomi. Astronomi itu berhubungan dengan perbintangan lah gampangnya. Kalau astrologi itu apa kira-kira? Ilmu ramal itu ya. Kalau Anda buka majalah kemudian di situ ada tentang dari Capricorn sampai terakhir itu ya, Anda baca itu, oh nasib Anda ini apa? Logika, tidak ilmiah. Ilmu perdukunan itu peramalan. Saya tak menyarankan Anda baca itu karena itu tidak ada logikanya, tidak ada ilmiahnya. Yang ada tambah sesat karena percaya itu. Nah, kemudian ada lagi namanya kosmologi. Kosmologi itu ilmu tentang masa depan atau riwayat jagat raya. Kosmologi itu membahas asal mula jagat raya sekaligus bagaimana masa depannya nanti. Itu kosmologi. Lalu apa kaitannya dengan astronomi? Nah, karena astronomi itu berbasis pengamatan, jadi apa yang ada di dalam astronomi itu dibawa ke ilmu-ilmu yang lain seperti fisika, kimia gitu. Kemudian menemukan rumusan-rumusan tentang asal mula dan masa depan jagat raya. Nah, astronomi ini ilmu yang paling tua. Mengapa dikatakan paling tua? Karena ada sejak manusia mulai berpikir. Mengapa bisa demikian? Karena ketika mereka mulai melihat langit, kemudian memikirkan atau menganalisis sesuatu yang terpola dari gerakan benda-benda langit, muncullah ilmu astronomi. Jadi ketika muncul peradaban manusia itu, manusia kan pemandangan yang paling mungkin, paling sering, paling potensial membuat mereka berpikir itu kan gerakan benda-benda langit. Ya. Di mana tidak ada lampu, tidak ada cahaya lain selain bintang-bintang itu. Mereka berpikir kok bisa bintang ini muncul secara periodik di tempat yang sama, artinya di ufuk yang sama gitu, di ketinggian yang sama dengan rona yang sama pada keadaan periodisasi waktu tertentu. Nah, sehingga keteraturan kemunculan benda-benda langit itu membuat mereka menjadikan mereka punya jadwal. Oh, kayaknya kalau munculnya bintang ini kok ditandai dengan banyaknya hujan. Oh, kayaknya ini berarti awal mula kita harus menanam padi. Nah, itu yang seperti itu banyak. Ya. Di belahan bumi yang beraneka itu, peradaban manusia itu menandai jadwal-jadwal panen, jadwal-jadwal bercocok tanam dari bintang-bintang yang muncul secara periodik. Kalau di Jawa itu tentang mau menanam padi itu kita melihat ada bintang Wuluh atau bintang Waluku, bahasa Inggrisnya Orion, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, perubahan posisinya diamati setiap waktu. Sehingga ketika muncul sesuatu yang berulang-ulang, jadi mereka manusia-manusia pada zaman itu akan menemukan pola. Kalau pola itu dihafalkan sampai turun-temurun, ya, diajarkan sampai turun-temurun. Sehingga ketika mulai muncul komputerisasi, ya, pencatatan-pencatatan secara sistematik itu dihitung secara kalkulatif, kemudian mereka bisa menemukan prediksi. Akhirnya astronomi itu yang awalnya jadi ilmu purbakala, ya, ilmu yang tidak memiliki komputerisasi, kemudian dikomputerkan, akhirnya muncul software-software astronomi seperti saat ini.
ada stellarium, ada apa namanya, sky map, dan berbagai aplikasi GPS yang lain itu berdasarkan astronomi juga. Nah, ini bukti bahwa astronomi itu merupakan ilmu yang sangat tua. Ya. Ada bangunan prasejarah, bangunan astronomi purbakala yang ada di Inggris yang saat ini hanya berupa reruntuhan itu, ya namanya Stonehenge. Nanti kalau Anda buka Google, dicek ya, Stonehenge itu dibangun seperti ini konsepnya. Modelnya seperti ini. Saat ini karena sudah beribuan tahun ya, jadilah hanya seperti ini. Nah, kemudian para arkeolog itu memulai memikirkan gimana sih kok Stonehenge ini itu punya jalan atau punya petunjuk terhadap perbintangan. Ternyata bangunan-bangunan ini disusun sedemikian rupa sehingga dia arahnya atau sudutnya itu sesuai dengan arah-arah pada masa-masa tertentu. Misalnya ini, matahari terbit pada musim panas. Ini mataharinya di sini, maka akan muncul bayang-bayang yang tembus di sini. Kalau dilihat dari sini akan mengarah ke sana. Dan ini juga tidak hanya matahari, tapi juga bulan. Bulan purnama, bulan tenggelam, gitu ya. Itu sehingga apa namanya? Ini merupakan keunggulan dari manusia-manusia zaman dahulu bahwa astronomi mereka sedemikian canggih. Dan ini yang saat ini ada sampai sekarang ya, yaitu ini jam waktu ya, sundial clock. Jadi kemiringannya ini ditentukan oleh di manakah jam ini dipakai. Kalau jamnya dipakai di belahan bumi yang utara atau selatan gitu ya, jadi dia agak miring. Kalau di Indonesia itu tidak di belahan bumi utara, tapi di Khatulistiwa itu tetap hampir tegak. Nah, sisi-sisi di lingkaran ini merupakan jam yang menunjukkan jam matahari. Jadi bayang-bayangnya akan menunjukkan jam berapa saat itu. Dan itu pernah dipakai di zaman lalu untuk menunjukkan jam. Yang hitungannya sudah didesain, sudah mirip dengan jam-jam saat ini. Cuma bedanya mereka hanya harus ada matahari. Dan yang saat ini masih dipakai itu adalah tongkat istiwa ini. Nah, di falak biasanya ada, yaitu menggunakan petunjuk matahari untuk menentukan waktu sholat atau arah kiblat. Itu menggunakan piranti seperti ini. Biasanya di syariah atau di falak itu punya. Di pondok-pondok pesantren yang masih menerapkan manual itu sebagai pembelajaran bagi siswanya, santrinya itu masih dipakai. Ini juga yang penentuan arah kiblat itu juga menggunakan metode ini karena punya periodisasi. Ada 2 waktu matahari itu muncul berada di atas permukaan Ka'bah, sehingga jika dilihat di belahan bumi yang lain atau di arah yang lain itu menjadi jalan untuk menentukan arah kiblatnya. Ini waktu sholatnya. Jadi kalau kita pakai bayang-bayang gitu ya, ini bayang-bayangnya manusia tegak di sini, maka waktu duha itu sedemikian derajat gitu ya. Derajat, kemudian tinggi istiwa, nggak boleh sholat, kemudian bergeser sedikit sudah waktu duhur, ketika bayang-bayang sudah sama dengan bendanya, maka itu waktu asar, matahari terbenam itu maghrib, gitu, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini masih dipakai. Astronomi sederhana seperti ini masih dipakai. Nah, karena saat ini sudah lebih praktis digitalisasi, sehingga saat ini sudah ada jam-jam yang menunjukkan waktu sholat tanpa harus kita melihat matahari. Nah, ini kelanjutannya yang tadi. Nah, waktu bercocok tanam pun juga ditentukan dari bintang-bintang. Nah, kalau Anda ingin membaca bagaimana
orang-orang dahulu menentukan mangsa atau jadwal permusiman yang berdasarkan bintang. Anda bisa lihat buku yang ditulis oleh dosen UNED ini, Rifati Dinandayani, tentang Pranoto Mongso, Pranata Mangsa. Ini free disebar di internet. Anda ketik aja judulnya ini, Anda akan lihat betapa orang-orang pada masa lalu sudah punya kelebihan dalam menjadwal sesuatu berdasarkan perbintangan salah satunya. Nah, ini dia. Sistem penanggalan yang mula-mula ada adalah sistem penanggalan bulan yang didasarkan pada perubahan penampakan wajah bulan dari malam ke malam. Nah, tanggal 1 Zulhijjah itu kapan? Anda nanti bisa punya latihan gitu ya. Kemudian ada tanggal 1, tanggal 2 itu mesti muncul di arah barat ketika maghrib. Nanti hari demi hari bulan itu akan makin ke atas ya, makin ke timur, sehingga pas di tanggal 15 itu pasti bulannya ada di timur dan fasenya sudah fase purnama. Nah, setelah maghrib itu Anda ganti posisinya, lihat bulan ketika subuh. Nah, akan muncul mula-mula di barat. Nah, di barat ketika terbenam, mau pagi mau matahari terbit itu. Nah, kemudian bergeser sampai tanggal 30 itu ke arah timur. Demikian terus sampai kita punya kalender Komariah itu. Jadi dari pengamatan yang konsisten akhirnya muncul pola. Nah, saat ini sudah berkembang namanya astrofisika, yaitu astronomi ditambah fisika, sehingga spektrum cahaya yang dideteksi dari bintang yang diamati itu dianalisis, sehingga muncul temuan-temuan yang bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya astronomi, tapi astrofisika, astrofisik. Nah, pirantinya yang paling mudah itu yang biasanya orang punya itu ya teleskop ini. Teleskop ini ada 2 modelnya, ada 3 ya. Ada refracting pembiasan, ada reflecting pemantulan. Yang ketiga ini ada kata dioptrik. Nah, biasanya yang banyak punya itu teleskopnya itu yang refracting, karena ini yang bahan pembuatannya itu mudah. Dan biasanya yang di falak itu ya di syariah itu yang seperti ini. Dan sudah dikomputerisasi. Ya, jadi letak-letak bintang itu dimasukkan ke dalam komputer, dimasukkan ke dalam, digabungkan dengan perangkat ini, sehingga di mana letak bulan itu langsung bisa diarahkan oleh komputer. Nah, banyak yang punya seperti ini. Nah, ini dia yang besar itu yang seperti ini biasanya untuk bintang yang jauh. Kalau teleskop untuk mengamati hilal itu biasanya yang kecil-kecil karena letaknya dekat. Justru kalau terlalu besar itu tidak kelihatan. Nah, ini ada lelucon aja ya. Kalau awal-awal bulan itu orang-orang syariah sering menuju tempat yang tinggi atau tempat yang dekat pantai untuk mengamati awal bulan. Karena itu akan sumbangsi kepada Kemenak untuk menentukan bagaimana besok itu. Apakah awal bulan atau tidak. Kemudian ada yang pakai hisab, hitung-hitungan. Dari ciri khas ketinggian, kemudian jarak dari matahari, elongasi, kemudian umur bulannya itu bisa dihitung apakah besok itu bulan baru atau belum, tanpa harus observasi. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini jadi ilmu astronomi itu sangat luas ya. Anda bisa mulai dari mana, terserah ya. Tapi bagi Anda yang
mengembangkan diri di Kompas ini, di astronomi amatir di kampus itu, Anda bisa memulai dengan membuka web-web ini. Langit Selatan ini banyak informasinya. Kemudian bisa pengamatan ya. Kalau dulu ketika sebelum pandemi itu Kompas punya kegiatan pengamatan purnama, apakah sekarang masih ada ya? Mudah-mudahan masih ada. Jika Anda kemudian pakai aplikasi, ya, bisa pakai Stellarium ini. Kemudian kalau Android ya SkyMap untuk belajar secara mudah. Ya. Kalau mau belajar simulasinya di Astro UNL. Ini akan saya tunjukkan. Saya punya waktu berapa menit, Mas? Sisa berapa menit saya? Sekitar 15 menit, Bapak. Itu sebelum tanya jawab ya? Nggih. Jadi tanya jawabnya itu sesudah itu atau 15 menit itu hanya tanya jawab? Tanya jawab 15 menit, Bapak. Jadi sisa 15 menit itu tanya jawab aja. Ya wis, saya selesaikan ya. Nah, jadi seperti itu ya, Anda bisa mulai dari membuka software-software yang bisa menunjang untuk belajar astronomi secara amatir. Nah, pengetahuan dasarnya ya, bahwa bumi itu porosnya tidak lurus dengan eliptik. Kalau ini matahari, kemudian bidangnya itu namanya bidang ekliptik. Nah, bumi itu tidak tegak lurus porosnya terhadap bidang ekliptik ini, tapi ada kemiringan. Kemiringan inilah yang membuat bumi itu mengalami 4 musim. Bagian yang dekat dengan matahari, yang bagian belahan bumi yang porosnya itu mendekati matahari, maka dia mengalami musim panas. Yang menjauhi matahari mengalami musim dingin. Nah, di sini bisa gugur, bisa semi, ya, sama juga. Di sini juga. Nah, sehingga yang seperti itu, belahan bumi yang sama-sama melihat matahari itu, sama-sama melihat bintang-bintang itu, maka ada beberapa fenomena yang dialami. Bahwa tidak semua tempat di bumi ini mengalami terbit itu di timur, terbenam di barat. Kalau di Katulistiwa itu seperti ini, timur, terbit, kemudian tenggelam di barat. Lintasan bintang-bintang itu seperti ini. Tapi di belahan bumi yang lain tidak begini. Di kutub malah dia itu, bintang itu begini terus selama 6 bulan. Tidak pernah terbenam. Matahari itu muncul di kutub itu 6 bulan, dan terbenam itu 6 bulan. Jadi 6 bulan nggak ada malam, 6 bulan juga nggak ada siang. Itu kalau di kutub. Kalau di belahan bumi utara, di 45 derajat itu, ada bintang-bintang yang terbit terus, ada tidak pernah nongol di bawahnya. Itu namanya bintang sirkumpolar. Kita beruntung sekali berada di Katulistiwa yang kita kalau melihat langit itu bisa melihat dari belahan langit utara sampai selatan. Kalau ada di belahan bumi utara itu yang dominan hanya di utara saja, yang di selatan tidak kelihatan. Begitu ya. Dan ini peta langit ya. Kalau kita melihat di tanggal, contohnya yang saat ini 21 Juni ya. Misalnya 21 Juni. Kalau malam hari Anda akan melihat Sagittarius. Kalau siang hari Anda akan melihat Gemini, tapi tidak akan kelihatan kalau malam. Nah, yang bintang-bintang yang di sini itu tetap petanya di sini, tetap lokasinya di sini. Yang berubah itu kita. Jadi kalau sudah Juli, kita akan tengah malam kita akan lihat Capricorn ya. Siang hari kita akan lihat Cancer.
Nah, terus yang Sagittarius itu yang awalnya itu di sini kelihatannya itu sudah ketika subuh, saksinya subuh, geser terus subuh atau maghrib ya, pokoknya lebih cepat. Nah, sampai ketika di bulan Januari itu nggak akan kelihatan lagi yang Capricorn, kelihatannya itu Cancer di malam hari. Nah, terus jadwalnya begitu terus sepanjang tahun, sehingga orang-orang di navigasi-navigasi itu ketika di tengah laut tidak ada internet, tidak ada listrik, bagaimana mereka menentukan arah ya dari bintang-bintang ini. Sudah hafal, sudah tahu caranya sehingga mereka tidak akan tersesat. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Bulan itu lintasannya tidak horizontal mengelilingi. Dan itu yang membuat bulan itu tidak gerhana setiap bulan. Ya. Tapi 6 bulan sekali gerhana itu ada. Ini fase-fasenya. Bulan baru ya. Bulan Sabit, bulan Rama di sini. Dan terusnya sampai 29 hari periode sinodik. Ini yang dijadikan jadwal tahun baru keagamaan. Islam, kemudian Buddha, tahun baru Jawa, tahun baru Saka itu berdasarkan pada bulan. Tapi mereka punya starting yang berbeda. Kalau Waisak itu kan purnamanya bulan juga ya. Ketika purnama itu ada momen Waisak. Kalau tahun baru Saka itu biasanya hampir sama dengan tahun baru bulan barunya Islam biasanya. Imlek juga demikian. Tapi kalau Kristen yang didasarkan pada kalender Masehi itu biasanya terjadwal tetap. Ya, pasca itu ya jam-jam itu bulan-bulan itu. Tapi kalau Ramadan awal puasa itu maju setiap 11 hari di tiap tahunnya. Jadi nanti ada saat di mana satu tahun itu ada dua kali lebaran. Lebaran Januari sama lebaran Desember. Itu ada. Nanti, tahun berapa entah. Saya cukupkan kira-kira. Barangkali kalau ada pertanyaan. Ini software yang biasa dipakai ya. Bisa ditunjukkan. Ini anak IPA saya kenalkan ini. Nggak tahu kalau syariah atau kalau pas mata kuliah falak. Jadi aplikasinya ini namanya. Saya tunjukkan dulu. Ini, NAAP ini ya, NAP Labs ini. Ini untuk latihan aja, latihan. Ini dia, terus ini menunya, terus Anda bisa pilih untuk belajar. Misalnya rotating sky. Saya klik, kemudian saya pilih yang rotating sky explorer. Nah, ini belahan buminya seperti ini. Ini bisa berputar. Ini seperti rotasinya bumi. Tapi kita bisa pilih tempatnya di mana. Dan ini penampakan yang horizonnya yang ada di Eropa sana seperti ini. Jadi bintang-bintangnya ya bergerak setiap hari itu seperti ini. Ya. Jadi miring gini. Ini karena tempatnya di Amerika, ya di segaris sama Eropa di Amerika.
Nah, kalau saya pindah ke Indonesia, maka setiap malam kita akan melihat gerakan bulan itu seperti ini. Hampir tegak lurus ya. Terbit dari timur, terbenam di barat. Tambahi bintang. Orion kasih beruang besar. Kasih salib selatan misalnya. Bintang salib selatan yang menunjukkan arah selatan. Tiap hari begini lintasannya ya, timur ke barat. Nah, kalau di kutub utara ya, kutub utara maka kelihatannya bintang itu akan tampak seperti ini. Yang di sini itu nggak pernah hilang, nggak pernah terbenam. Karena melihatnya di sini, yang di sini kelihatan terus. Bintang itu seolah-olah dia berputar terus di selatan. Tapi yang ada di belahan bawah ini, yang di bawah ini tidak akan kelihatan. Ini menariknya kita belajar astronomi. Nah, ini horizon. Sekarang kalau kita pilih menu yang lain, misalnya menu matahari, motions of the sun. Saya buka ini ya, motion of the sun, terus motion of the sun simulator. Ya. Ini kalau kita setting di Eropa seperti ini kelihatan. Jadi matahari itu melengkung gini lintasannya. Kalau kita ubah di Indonesia akan seperti ini. Matahari jalurnya itu di kuning ini, kuning. Terbit di timur siang, kemudian terbenam di barat malam. Ini waktunya kapan? Ini Juni. Nah, setiap hari kita akan melihat pergeseran tempat terbitnya. Ya. Ini kalau pertengahan Juni ke utara. Nah, Anda akan pernah menyaksikan bahwa setiap tahun itu kadang-kadang matahari terbitnya itu sangat ke utara. Kadang-kala sangat ke selatan. Geser terus tiap bulan. Nah, ini dia. Kalau September pas di timur gini, ya dari timur kemudian terbenam di barat. Desember itu sangat ke selatan. Kalau Maret di tengah-tengah, kalau Juni sangat ke utara. Nah, kalau itu ada di kutub, nah, kutub akan lebih aneh lagi. Dia akan menyaksikan matahari itu ada 6 bulan. 6 bulan siang terus. Bagaimana kalau orang puasa di tempat ini? Jadi 6 bulan matahari ada terus. Ini di kutub utara. Siang terus, tidak mengalami malam. Ini Juni. Kemudian makin ke Agustus, makin ke September. Ini ketika September, matahari pas di ufuk terus. Ketika sudah lewati September, matahari tidak muncul terus. Selama 6 bulan dia akan mengalami malam. Nah, ini puncak musim dingin di bulan Juni. Nah, ini menariknya astronomi ketika kita merenungkan ini. Betapa bersyukurnya kita tinggal di Katulistiwa. Tidak mengalami sesuatu yang ekstrim seperti musim panas dan musim dingin. Kita didamba oleh orang di luar negeri sana. Kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin tidak terlalu dingin. Belajar astronomi pun membuat kita syukur bahwa kita ini enak hidup di Indonesia. Ini bisa dilihat kan ya? Apa? Nggak bisa. Bisa Bapak, bisa dilihat. Saya kira cukup ya, bisa ditanyakan. Saya Pak, tanya Pak.
Oke, silakan. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulana, Oke. semester 3, Prodi Hukum Keluarga. Oke. Mengenai materi kali ini tentang ilmu astronomi. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada perkembangan ilmu astronomi dan dari masa ke masa? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan, soalnya dalam ranah apapun, seperti teknologi, sosial, hukum, itu pasti ada perkembangannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke. Bagaimanakah perkembangan ilmu astronomi saat ini ya? Yang paling mudah sendiri itu ketika sebelum ada komputer ya, di abad ke-16 dan 15 itu ada sumbangan astronomi terhadap pemikiran manusia, bahwa awalnya itu bumi yang dianggap sebagai pusat pengamatan astronomi ternyata itu terbantahkan, bahwa bumi itu bukan pusat atas surya, tapi matahari lah sebagai pusat atas surya. Itu kemudian mulai muncul pemikiran-pemikiran astronomi baru, sehingga muncul komputer yang saat ini orang pengamatan tidak lagi manual tapi sudah terkomputerisasi ya. Bahkan teleskop pun sudah dilengkapi dengan komputer. Itu perkembangan yang sampai saat ini ada. Apa ya kira-kira? Kemudian waktu sholat pun ini kan sudah saya terangkan tadi, waktu sholat itu yang dulunya orang-orang kita, orang-orang Islam itu menggunakan tongkat. Ya. Kalau zuhur itu berapa derajatnya. Sekarang yang seperti itu sudah terpola, sudah ada softwarenya, sudah ada jadwalnya. Dapat kita tentukan dengan mudah waktu zuhur dan dapat kita rencanakan waktu sholat di masa yang akan datang. Terus kalau kita bisa yang paling canggih itu apa ya kira-kira? Dugaan saya tidak astronominya, tapi pada astrofisikanya ya. Kalau Anda dengar berita tentang black hole ya, ada istilah black hole. Black hole itu sebuah tempat di luar sana yang memiliki gravitasi sangat besar, sehingga apapun yang bisa terdekatnya itu, bahkan cahaya itu bisa terpengaruh olehnya. Dan itu baru-baru ini itu terfoto tempatnya dan wujudnya itu terfoto, teramati, terdeteksi secara bagaimana gambarnya, bagaimana bentuknya itu bisa terfoto. Itu kemajuan yang saat ini ditemukan oleh orang-orang astronomi. Yang saya terangkan ini hanya kulitnya saja yang kira-kira orang IPA, orang falak itu bisa mencerna ya. Itu bagian dalam dari astronomi sangat banyak gitu ya. Sangat banyak. Semoga itu menjawab. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang Saya Pak, mau tanya Pak. Oke. Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Cindy Indriani Rinata dari HPI 1 semester 5. Mungkin pertanyaan saya bisa dikatakan tidak bermutu lah ya Pak. Tapi karena saya penasaran, jadi saya berani bertanya. Jadi kan kalau saya tuh melihat bintang-bintang itu kan biasanya bintang-bintang itu ada yang sangat terang, ada yang enggak gitu Pak. Nah itu kenapa bisa demikian gitu Pak? Terus yang kedua itu apakah sinar bintang-bintang itu memang sinarnya sendiri, apa bantuan dari planet lain gitu Pak? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama sangat bagus Pak ya, bukan pertanyaan yang sederhana itu ya. Kalau kita melihat bintang itu, seolah-olah bintang itu kok berkedap-kedip gitu ya. Ya, seperti redup, seperti terang ya.
itu secara saintifik itu dapat dijelaskan bahwa bintang itu kan atau benda langit itu kan menjalarkan cahaya melewati ruang di antara bintang itu dan bumi kita. Dan di antara ruang itu ada yang kerapatan udaranya berbeda. Ya. Misalnya kita lihat bintang, kemudian kita saksikan, oh bintang itu kok redup, kok terang ya, seperti kelap-kelip itu. Apakah di sana itu memang ada kelap-kelipnya gitu? Wah, itu tidak. Itu hanya karena penjalaran cahaya yang melewati ruang yang itu kerapatannya berubah. Bisa jadi karena angin, bisa jadi karena ada tempat di atmosfer itu yang membuat cahayanya itu teredupkan kemudian terterangi. Nah, itu peristiwa yang wajar. Yang kedua tadi apa, Mbak? Yang kedua. Tadi apa itu? Yang kedua tadi pertanyaannya? Yang kedua itu Pak, apakah bintang-bintang? Oh ya, cahaya pantulan ya. Ya Pak. Okay. Jadi di luar sana itu ada yang kategorinya bintang, ada yang kategorinya planet. Ya, yang itu dua-duanya kalau kita sebagai orang yang baru belajar itu tidak bisa membedakan keduanya. Yang saya katakan itu adalah yang dekat dari bumi kita itu planet, yang jauh sana itu bintang. Nah, planet itu bercahaya karena dia mendapatkan cahaya pantulan dari matahari. Ya, planet itu bercahaya karena dia mendapatkan pantulan dari matahari. Tapi kalau bintang-bintang itu cahayanya dari dirinya sendiri. Kalau Anda melihat sebuah titik ya, seperti cahaya gitu di subuh, kok terang sekali gitu, itu planet Venus. Mengapa dia bisa terang? Karena waktunya pas di subuh sehingga dekat dengan cahaya matahari. Dan itu terang sekali, bintang kejora. Nah, tidak pernah Venus itu ada di Maghrib, tidak pernah Venus itu ada di barat, sementara mataharinya baru muncul di timur, tidak mungkin, yang dekat. Dan itu menjadi ciri khas planet bahwa dia bercahaya karena mendapatkan cahaya pantulan dari matahari. Nah, berbeda dengan bintang. Kalau bintang itu punya cahayanya sendiri. Dan kalau ingin mengidentifikasi mana planet, mana bintang, itu yang pertama itu pengalaman, ada yang ngajari ya. Yang kedua pakai aplikasi, pakai software di HP. Di HP itu Anda kalau punya Play Store ya, diklik Sky Map atau Star Chart tadi sudah saya tampilkan. Mudah-mudahan. Nah, ini dia. Nah, nanti dibuka Play Store, cari yang ini, Sky Map ini. Sky Map atau Star Chart. Itu nanti diinstal di HP-nya masing-masing. Kemudian kalau sudah itu, arahkan ke langit. Nah, nanti di HP-nya akan menunjukkan itu bintang apa, itu planet apa, itu bisa. Nah, jadi orang itu bisa tahu mana nama planet, mana nama bintang itu dari aplikasi yang ada di HP-nya. Setiap ganti arah dalam menunjuk, dia akan ganti nama juga. Seperti observatorium amatir. Gitu. Ya, semoga menjawab, Mbak ya. Nanti slide-nya saya kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada. Dan matahari, Bapak. Gimana? Matahari? Gini, kan matahari itu merupakan sebuah sumber utama dari cahaya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah sumber cahaya ataupun matahari itu merupakan sumber dari galaksi Bima Sakti saja? Tidak, maksudnya
matahari itu tidak cuman sumber cahaya dari semua alam semesta seperti itu? Apakah cuman memang dikhususkan untuk galaksi Bima Sakti seperti itu, Bapak? Oke, ya. Jadi begini ya. Matahari itu bintang di tata surya kita. Ya. Bintang yang menjadi penerang tata surya kita. Sementara ada di bintang lain yang merupakan tata suryanya sendiri. Ya, jadi matahari itu merupakan salah satu anggota dari Bima Sakti. Bima Sakti itu galaksi besarnya, galaksi besar di bagian salah satu partnya itu ada matahari beserta bumi dan segalanya itu. Kemudian ada bintang lain beserta segalanya itu. Nah, masing-masing bintang itu yang saya katakan tadi matahari, kemudian Proxima Centauri, Sirius, ya, pokoknya nama-nama bintang yang saya sebut tadi itu merupakan penerang di tata suryanya sendiri. Kalau di situ memang ada planetnya. Seperti matahari, saya sumber energi bagi planet-planet yang ada di sekitarnya, dari dirinya sendiri. Dari mana cahaya matahari itu muncul? Itu kalau secara ilmu fisika, ilmu IPA, itu berasal dari reaksi fusi yang ada di dalam matahari itu. Nah, jadi 4 atom hidrogen berubah jadi helium, terus kemudian dia jadi cahaya, jadi energi. Nah, itu yang dipancarkan ke alam semesta yang ada di tata surya ini. Nah, tata surya ini bukan bagian besar dari Bima Sakti ya, bagian kecilnya. Jadi Bima Sakti, kemudian di cuplikannya itu ada tata surya. Nah, tentu pusat galaksinya itu ada sendiri. Nah, semoga menjawab Mas. Begini Bapak, kan para ilmuwan itu memperkirakan cahaya yang bersumber dari matahari itu akan berakhir seperti itu. Nah, penyebab berakhirnya sumber cahaya matahari itu apa, Bapak? Apakah apa yang disebutkan oleh Bapak barusan itu sudah habis dalam mataharinya sendiri seperti itu? Penyebabnya seperti itu. Matahari dan semua bintang itu pasti mengalami masa kehancuran. Ada teori keruntuhan bintang. Ya. Tapi yang saat ini matahari itu masih sangat melimpah. Sampai miliaran tahun lagi itu masih ada. Tapi bahwa matahari itu akan mati pasti. Akan ada kemunculan itu. Kalau kita melihat bintang, nanti bisa dicek di internet ya, Canis Majoris. Nah, itu bintangnya sudah jadi supernova, sudah mau mati itu. Sudah dalam posisi mau mati, mau meledak. Karena apa? Mungkin energinya akan habis. Lama-lama akan habis. Tapi matahari kita itu masih belum. Miliaran tahun lagi dia akan hilang. Terima kasih. Ya, menarik semua pertanyaannya. Saya jadi berpikir keras gimana menjawabnya. Jadi matahari itu, matahari yang saat ini itu lama-kelamaan akan membesar terus. Sampai masanya nanti dia akan hilang energinya. Boleh nanya lagi? Monggo silakan. Jika nanti perkiraan dan kepastian matahari itu sudah tiada, bisakah ataupun mampukah manusia itu membuat sumber cahaya yang semisal dengan matahari untuk menjadikan cahaya pengganti seperti itu, Bapak? Contohnya semisal kayak Cina kemarin tuh membuat teknologi yang sinarnya itu, kepanasannya itu melebihi matahari seperti itu. Apakah itu mampu membuat manusia bertahan hidup ataupun menggantikan sinar matahari yang sudah habis?
Nah, ini menarik pertanyaannya. Prediksi saya kok tidak bisa. Ya, teori apa? Eh, karena apa ya? Setahu saya tidak bisa, tidak bisa. Matahari itu sumber energi alam semesta yang tidak hanya karena gini, sumber energi itu yang dibuat yang matahari, keberadaan matahari yang saat ini ada itu bukan hanya sebagai pemancar energi, tapi juga pemancar gravitasi. Jadi kita terorbit mengelilingi matahari, planet-planet itu juga karena dia ada gravitasi dari matahari. Kalau matahari ini hilang, ya kita bisa bertabrakan juga dengan yang lain. Tidak hanya sebagai sumber energinya, tapi juga supaya bumi kita dan planet-planet yang lain itu terjaga realnya, terjaga orbitnya sehingga tetap mengelilingi matahari itu. Kalau matahari tidak ada atau hancur, maka kita bisa bertabrakan dengan benda langit yang lain. Jadi itu gunanya matahari itu. Tentang apakah bisa sumber energinya tergantikan oleh buatan manusia itu ya susah jawabnya ya. Bisa iya, bisa tidak, tergantung kemajuan yang saat ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Sekali lagi. Dan terakhir, kalau tidak ada, saya akhiri karena sudah melewati 1 jam. Bentar, ya. saya tak share makalahnya atau PPT-nya di mana ini di Zoom ya. Bentar, caranya gimana? Chat kemudian file. Bentar, ya. Oke, sudah saya kirim. Monggo Mas, mau diakhiri Mas. Oke, terima kasih atas penyampaiannya, atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kami semua, khususnya bagi peserta, dan juga semoga peserta dapat ilmunya dengan barokah. Sebelum diakhiri, semoga materi ataupun penyampaian materi yang disampaikan semoga mendapat berkah dan bisa diamalkan di keesokan harinya. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Saya live dulu ya. Ini anak saya, istri saya belum sholat. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Nah, saya bagi peserta semua, ini adalah materi terakhir ya. Sudah dicatat dan sudah diresum. Itu saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Maka dari itu
Saya undur diri sebagai moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, Mbak Cindy jami merame ban Mbak Sin. Sia. Boleh keluar kan ya? Keluar lah Sin. Iya dah keluar, sholat. Sudah dong. Ya jangan lupa.